Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat siang Bapak Ibu, umat Buddha berbahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan Joni di TVRI, ya, tentunya studio kita yang luar biasa, Televisi Republik Indonesia bersama Majelis Budaya Indonesia Sumatera Utara. Dalam acara Mimbar Agama Buddha, hari ini tentunya kami menghadirkan seorang narasumber yang cukup berkompeten dan senior bagi kami dan kami hormati. Ya, di studio telah hadir bersama tentunya Bapak Insinyur Oni Hindra Kusuma. Bapak Oni adalah Ketua Sekber Yabudi Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Dewan Pengawas Majelis Budaya Indonesia Sumatera Utara. Ya, Sekber Yabudi itu sekretariat bersama Yayasan Budayana Indonesia. Nah, kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Namo Sang Hyang Budaya, Pak Oni. Ya. Selamat Namo siang. Budaya, Namo Budaya. Terima kasih telah hadir Ya. bersama kami di Mimbar Agama Buddha di studio TVRI. Ya. Nah, hari ini kita tentunya akan berbincang tentang respek atau menghargai waktu. Dan saya sangat jelas dan yakin karena saya belajar, Joni banyak belajar ya tentunya ketika memasuki dunia kerja, kemudian memasuki dunia organisasi khususnya Majelis Budaya Indonesia. Ini awalnya banyak belajar dari Pak Oni ya, sama-sama tahun 1999 kemarin awalnya. Baik Pak Oni, apa kabar? Baik, Luar biasa. Pak Joni. Terima kasih Fit sudah terus, bisa ini bertemu kelihatannya di sini. ya Pak, Ya. Pak Oni fit terus. Terima kasih juga. Nah ini by the way Pak Oni sudah pandita ya di MBI ya? Belum. Belum ya, Ya, ini masih kita upasaka. dorong ini bakalan harus diambil kepanditan di MBI. Nah jadi apa saja nih Pak Oni ini aktivitasnya sehari-hari? Ya, kalau sehari-hari biasanya pasti saya mulai dari olahraga. Tetap ya, Ya, setiap itu pagi. tetap. Itu menu sebelum sarapan pagi. Tapi kalau ditanya ke pekerjaan, sebenarnya saya boleh dikatakan sudah pensiun. Mm-mm. Tetapi kita walaupun pensiun sebenarnya nggak boleh berhenti. Kalau berhenti nanti bisa tambah mundur ya. Jadi memang Oni masih ada kegiatan termasuk sebagai ketua Yabudi, kemudian sebagai pengawas masih juga ada beberapa asosiasi ataupun lembaga yang saya ikut menjadi pengurus untuk menjaga kesibukan sehari-hari aja. Ya, demikian. Ini sebuah aktivitas yang sangat padat ya kelihatannya. Kalau masih ada di Sekber, kemudian Yabudi ya tentunya di Yabudi, kemudian Pak Oni juga ada di MBI Majelis Budaya Indonesia, kemudian ada di majelis di agama di organisasi lain ya. Iya, betul, karena di majelis lain nggak mungkin karena sudah Ya, di MBI. iya, betul. Iya, ini fatal nantinya kalau. Baik. Jadi ini dengan kepadatan seperti ini, Pak Oni bagaimana Pak Oni mengatur jadwal kegiatan masing-masing organisasi? Joni masih ingat dulu, Joni sering bertanya pada Pak Oni, ini saya diajak ke organisasi ini nih, ambil nggak ya? Ambil, tapi sementara jangan posisi penting-penting dulu nih ya. Pak Oni ini bisa menjelaskan ke teman-teman pemirsa nih bagaimana mengatur jadwal, step, langkah yang begitu padat ya di dalam aktivitas organisasi maupun pekerjaan gitu ya. Kalau boleh nih saat ini juga menjabat sebagai ini ya konsulat kehormatan ya Belanda. Betul. Silakan Pak Oni, bagaimana ini sharingnya kepada kami? Baik, terima kasih. Saya sapa dulu para pemirsa, selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jadi sebenarnya semua adalah berproses ya. Jadi seperti Pak Joni mengatakan, waktu beliau ketemu saya, memang beliau itu masih sangat muda. Sekarang udah hampir separuh baya juga ya. Jadi kita itu berproses. Sebenarnya kalau kita perhatikan, seharusnya kita dari masa kecil sudah diberikan kesempatan untuk belajar bagaimana menghargai waktu. Ya, waktu di SMP, di SMA, ataupun di SLTP,
kita lihat bahwa saat-saat itu kita waktunya itu masih diatur oleh sekolah. Jadi jadwalnya sudah ada. Nah, dan itu berkembang terus. Nah, nanti setelah dari itu kita ke fakultas lain lagi jadwalnya. Kemudian setelah selesai, kita mulai masuk ke masyarakat. Begitu masuk masyarakat, nah di situ memang waktu udah mulai bercampur baur. Apalagi kita nanti sudah berumah tangga. Nah, waktu antara pekerjaan, rumah tangga, dan kadang-kadang kita punya hobi sendiri juga ya. Sehingga itu memang harus benar-benar diatur dengan baik. Tetapi kata kunci daripada pengaturan waktu sebenarnya disiplin. Ya. Jadi kalau Anda punya disiplin, nah apa yang kamu harus janjikan waktu itu usahakan yang bisa, dan kalau sudah janji itu harus dijalankan. Nah kalau memang yang nggak bisa jangan dijanjikan waktunya. Tapi kalau memang terpaksa nggak bisa, kadang-kadang juga harus diberitakan lebih awal supaya itu dimundurin atau bagaimana. Mungkin itu sebagai awal. Mungkin nanti kita bisa lagi memperdalam. Kira-kira apa lagi Bro Joni ingin mendapatkannya? Baik, kalau tadi kita melihat ya pemirsa, apa Iya. yang disampaikan Pak Oni itu ada beberapa key point yang penting, yaitu kesempatan belajar sejak awal dan berproses ya. Ini saya Joni teringat menjadi proses dari sebuah kepompong menjadi kupu-kupu. Ini adalah sebuah proses yang sangat indah ya, yang ada di alam Indonesia kita ini tentunya. Kemudian ada kata disiplin, ini kata kunci yang luar biasa, yang seharusnya memang sederhana saja. Kalau kita disiplin mau bangun jam 5, kita tentukan, oh besok saya harus bangun jam 5 nih. Betul. Tapi bisa saja molor nih, Pak Oni. Ada Bisa. kiat nggak kita supaya kita bisa stay on, supaya kita bisa stay tune di kedisiplinan ini? Iya, benar sekali sih. Kadang-kadang kita nggak bisa juga pungkirin bahwa seperti apa yang kita sebut, kita mau bangun jam 5. Kadang-kadang waktu jam 5 itu bekernya udah bunyi, tahu-tahu juga pikiran masih malas. Nanti aja lah, kalau saya jalan paginya itu saya undurin. Bisa juga sih. Tetapi itu boleh sekali-sekali ya, karena kita lihat keadaan juga. Tetapi itu jangan menjadikan kebiasaan. Jadi sehingga nanti dari kita ada sesuatu yang kita sebut itu pembenaran ya. Oke. Jadi disiplin itu memang harus kita bangun, nggak bisa kita langsung berdisiplin. Memang disiplin itu kalau saya dibangun oleh orang tua dari rumah. Itu dari kecil kita udah dikasih tahu bahwa itu kita harus berdisiplin. Jadi kalau sekarang sebenarnya kalau untuk jadwal itu jauh lebih mudah. Saya masih ingat waktu saya mulai kerja, itu pembahagian waktu itu apa yang saya mau mencari orang, itu saya harus tulis dengan tangan di suatu kertas dulu. Manual ya. Jadi misalnya, hari ini saya mau ketemu 4 orang. Yang 4 itu siapa saya tulis. Kemudian setelah pulang kita evaluasi, mungkin besok mau ketemu lagi. Saat itu kita masih harian. Kemudian kita dituntut mingguan. Nah, sekarang sepertinya bukan itu lagi. Kalau program, saya kira Bro Joni udah lihat. Bukan di mana-mana, di perusahaan, di majelis maupun di lembaga, itu programnya udah tahunan. Ya, jadi semuanya sudah ada siap di awal. Nah, itu salah satu kalau kita kerja program ini, kalau kita buat janji jangan sampai labrak. Jadi, sekarang kan lebih mudah. Semua orang handphone sudah punya aplikasi yang bikin janji kapan, jam berapa, dengan siapa. Itu jelas sekali sih. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengatur supaya waktu kita masukkan itu jangan bentrok aja. Demikian saya rasa. Ya, saya kira itu memang semakin berkembangnya zaman, terus munculnya aplikasi-aplikasi pembantu,
ini manusia-manusia kita sangat sangat terbantukan ya dalam Betul, betul. mendisiplinkan waktu, Betul mendisiplinkan sekali. diri gitu ya. Jadi tidak ada alasan nih. Semua sudah tersedia alat. Berarti kembali lagi kepada diri masing-masing gitu ya. Betul. Kalau misalnya besok saya mau janji, oh saya pagi harus meditasi jam 6, kemudian harus lanjut dengan baca parita, itu harus didapati. Apakah ini berkaitan dengan pembentukan kebiasaan Pak? Atau Iya, sebenarnya benar sekali sih. Kita itu hidup setiap hari itu ada kebiasaan-kebiasaan yang setiap hari yang kita jalanin. Ada yang kita memang kebiasaan dari kita sendiri, ada juga yang diwajibkan. Ya, seperti sembahyang. Itu kalau kita di Buddhis mungkin itu cukup 2 kali, pagi sehari, nanti malam hari Malam sekali. sebelum Tetapi teman kita Muslim itu 5 kali. Nah, itu yang saya sebut kebiasaan yang wajib. Tapi kebiasaan-kebiasaan lain yang tidak wajib bisa aja. Seperti saya sekarang suka olahraganya pagi hari, bukan di malam hari. Jadi itu schedule-nya saya taruh di pagi. Jadi kalau saya mau berbuat sesuatu untuk bikin janji, itu udah habis olahraga pagi, udah bersih-bersih. Nah, itu biasanya saya sarapan. Nah, di sarapan itu kita cukup fleksibel. Kalau enggak, ya seperti biasa aja. Tetapi kalau kebetulan kita mau ketemu orang atau orang yang perlu untuk bertemu kita waktu sarapan pagi, ya kita bisa bikin schedule. Jadi itu kita catat. Jadi pengaturan waktu itu memang ada 2, satu yang wajib, satu yang kebiasaan, satu lagi yang setiap kali kita berkembang. Dan itu bisa aja untuk hari ini, untuk besok, dan untuk bulan depan. jangka pendek, panjang dan menengah Iya, gitu ya? betul. Berbeda-beda. Jadi saran dari Pak Oni tadi sebenarnya kita harus biasakan ya, harus membiasakan diri Iya. untuk disiplin melakukan segala sesuatu yang sudah kita janjikan di awal. Kalau Betul. kita tetapkan demikian, secapek apapun kita harus bangun, lakukanlah aktivitas di pagi hari itu yang Iya. telah kita tentukan. Ya. Nah, ini kalau di masyarakat, kalau kita lihat teman-teman Pak Oni, ini kadang-kadang sering mengatakan begini, waktu begitu cepat berlalu ya. Ini apakah bentuk penyesalan atau bentuk kurangnya waktu atau minta diperpanjang waktunya begitu? Jadi seolah-olah 24 jam satu hari ini masih kurang gitu kan? Terus terang aja, sebenarnya waktu itu sangat-sangat berharga. Seperti hari ini, yang kita punya kan 24 jam aja. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Nah, pengaturan waktu itu sebenarnya sangat-sangat penting. Kenapa? Apa yang kita perbuat, yang bisa kita perbuat hari ini, yang kita udah janji, seharusnya kita harus selesaikan hari ini. Bayangin kalau satu hari atau dalam 1 minggu, itu ada 10 item yang seharusnya kita udah harus kerjain, kita undurin atau kita tidak kerjain. Berarti kita undur 1 minggu. Apa yang kita harus mengatur waktu untuk mengerjakan yang 1 minggu lagi, sehingga yang minggu selanjutnya kan jadi kurang. Betul. Nah, itu tergantung pada masing-masing. Apakah memang ingin nggak bahwa kamu itu, waktu itu kamu atur sehingga pekerjaan itu efektif. Jadi apa yang kita ada di schedule itu kita selesaikan dengan baik. Itu bisa nampak pada mungkin setelah 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Makanya kalau di perusahaan yang bagus, itu setiap 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan sekali, mereka adakan evaluasi. Sehingga melihat target-target yang kita kerjain. Kalau di perusahaan disebut target kan. Target, betul. Nah, itu sampai enggak? Nah, itu kira-kira kalau saya bilang itu penting. Tidak boleh enggak penting. Bagi kita sendiri sehari-hari juga. Itu penting sih. Jadi ada baiknya atau saran Pak Oni mungkin setiap orang itu kita mempunyai satu jadwal setiap hari ya, jadwal aktivitas apa Ya. yang harus dilakukan, baik itu dalam 1 minggu, 1 bulan, lebih baik mungkin dalam bulanan, 6 bulan atau berapa gitu ya. Iya, betul sekali. Nah ini karena terkait dengan apa yang Pak Oni sampaikan ini, Joni yakin nih karena di dalam dunia profesional yang kita pernah jalankan itu time frame itu sangat penting karena kalau kita keluar dari time frame tersebut itu penaltinya luar biasa.
jadwal kapal, jadwal produksi, Betul. ya, jadwal pengiriman barang. Betul sekali. Ini harus sangat disiplin, sangat dihitung sampai kadang-kadang perhitungan itu per jam, per hari mungkin per menit ya, supaya kita bisa mencocokkan dengan schedule yang berikutnya. Betul. Nah, ini kadang-kadang ada satu kebiasaan mungkin Pak Oni. Aduh, hari ini mungkin agak santai. Ya udahlah, besok saya kerjakan lah. Saran apa yang ingin Pak Oni berikan kepada teman-teman yang mungkin sering melakukan postpone terhadap kerjaan? Kalau boleh, postpone yang kita betul-betul mau postpone itu harus kita betul pikirkan apakah postpone itu bisa membuat kita nggak efektif, atau postpone itu atau kita tunda ya dalam bahasa Indonesianya itu membuat pekerjaan-pekerjaan yang lain itu begitu banyak yang kita harus batalin. Nah, itu sangat kurang baik. Tetapi kalau untuk kegiatan kita pribadi, contohnya pagi-pagi tadi yang Bro Joni bilang, hari ini saya agak males, nggak mau olahraga, itu boleh aja. Tapi itu pun tidak boleh selalu, karena apalagi kalau udah menginjak seperti kami yang udah senior, itu olahraga sangat penting. Kenapa? Kalau tidak olahraga rutin, kita itu metabolismenya udah kurang. Jadi maka kita bisa lihat lebih banyak orang yang senior itu makin lama makin melebar dia, bukan yang ke atas kan nggak bisa lagi, dia ke samping semua. Samping ya. Jadi itu tadi ya, kalau misalnya mungkin dampak-dampak yang bisa dirasakan kalau sering kita delay atau postpone merasakan sesuatu itu bisa berdampak ke penyakit nggak, stres, Pak Oni biasanya karena numpuknya pekerjaan atau apa? Iya, bisa aja karena kita pekerjaan yang tidak kita selesaikan itu akan meninggalkan sesuatu pemikiran. Bagi beberapa orang kadang-kadang pemikiran itu mereka tidak bisa lepas hari ini dan dibawa waktu tidur itu dibawa terus sehingga itu terganggu terus, sehingga schedule tidurnya juga terganggu. Nah, itu yang membuat orang stres, demensia dan segala macam loh. Oh, itu dampaknya luar biasa ya. Iya. Dan mulai dari kantor ataupun kerjaan ataupun usaha, ya, stresnya dibawa ke rumah. Itu yang paling bahaya. Dibawa ke masyarakat, masalah masyarakat, masalah sosial muncul mungkin gara-gara hanya karena menganggap enteng, tidak menghargai waktu tadi. Betul sekali. Ya. Oke, saya kira teman-teman yang mau ikut bergabung dengan diskusi kami bersama Pak Oni di sini ya tentang topik menghargai waktu, dapat kami persilakan di nomor telepon 081161000386. Sekali lagi 081161000386. Telepon interaktif bersama kami, silakan Bapak Ibu untuk berdiskusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan perbincangan kami bersama Pak Oni tentang menghargai waktu yang luar biasa, di studio juga telah kehadiran sebuah talent luar biasa. Adik kita yang manis dan cantik, Safiera Wika Syarifin, akan membawakan sebuah lagu berjudul Yuk ke Viara. Mari kita saksikan. Ku bernyanyi, ku menari bersama kicauan burung kenari.
bersama kicauan burung kenari, ku sambut hari Minggu berseri, penuh harapan merakit esok hari. Tawa cendari yang gembira, bertemu teman-teman sedama. Ayo kawan kita bersama, semangat pergi ke wihara. Tralalala trilili, oh indahnya pagi. Aku ingin berbagi bahagia hidup ini. Tralalala trilili, oh indahnya pagi. Aku ingin berbagi bahagia hidup. Tralalala trilili, oh indahnya pagi. Aku ingin berbagi bahagia hidup ini. Tralalala trilili, oh indahnya pagi. Aku ingin berbagi bahagia hidup ini. Ya, ya. Oh, oh. Kita ke wihara, yuk kita ke wihara, yuk kita ke wihara, yuk ayo, 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 yuk kita ke wihara, yuk kita ke wihara, yuk kita ke wihara, yuk ke wihara. Bhagavati Prasnaparamita. Namo Sang Hyang Adibudaya, pemirsa TVRI yang berbahagia, kita kembali ke acara kita Mimbar Agama Buddha bersama Pak Oni, senior kita di Sekber Yabudi dan tentunya Ketua Dewan Pengawas Majelis Budaya Indonesia Sumatera Utara. Kita sedang berbincang tentang mengatur waktu atau menghargai waktu. Betapa pentingnya menghargai waktu. Tadi setengah tayangan kita sudah berbincang, berdiskusi dengan Pak Oni. Menghargai waktu merupakan sebuah sikap disiplin yang sangat penting, yang tentunya layak dijalankan dan harus ditaati oleh setiap orang. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pemirsa suara merdu adik kita Safiara Wika Syarifin dengan lagunya Yuk ke Wihara. Baik, kita lanjutkan diskusi kita bersama Pak Oni. Tentunya jika Bapak Ibu ingin ikut berinteraksi bersama kami di studio TVRI, silakan hubungi 0811 6100386. Sekali lagi di nomor telepon interaktif 0811 6100386. Baik Pak Oni, kita lanjutkan diskusi kita tentang menghargai waktu. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana membentuk kebiasaan, ya. Kemudian itu adalah sebuah disiplin yang tentunya harus ditaati, harus dilatih, tentunya harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai umat Buddha mengenal tentang cerita kura-kura nih Pak Oni. Ada kura-kura di sebuah samudra yang luas sekali. Kadang-kadang 100 tahun sekali dia bakal muncul ke permukaan, kemudian untuk menghirup udara segar. Nah, kemudian di dalam cerita itu juga dikatakan bahwa untuk supaya kepala kura-kura itu masuk ke dalam gelang-gelang yang ada di permukaan air, ya, tanpa kita harus mempertimbangkan juga arah mata angin dari barat dan segala macam daya, itu sangat sulit. Nah, itu adalah perumpamaan sulitnya kita sebagai manusia, atau sulitnya kita dilahirkan sebagai manusia. Nah, diberikan perumpamaan yang sebegitu penting bagi umat Buddha, Pak Oni. Terkadang sangat jelas sekali terlihat mungkin oleh teman-teman dan oleh kita semua,
umat Buddha itu tidak memanfaatkan waktu yang begitu berharga. Ya, berleha-leha mungkin untuk melakukan sesuatu yang mungkin kelihatan sibuk tapi tidak berpotensi. Nah, Pak Oni mungkin bisa membantu menjelaskan kepada kita supaya waktu yang kita pergunakan itu bisa produktif. Ya, bukan hanya kelihatan sibuknya saja, Iya. tapi tidak produktif. Ini bagaimana Pak Oni? Iya, betul sekali sih. Sebenarnya cerita tadi juga kembali kita sebagai manusia ya. Di Buddhis selalu dikatakan menjadi manusia itu adalah saat-saat yang paling bagus. Kenapa? Karena saat-saat itulah kita bisa dapat berbuat. Banyak kesempatan ya. Banyak kesempatan. Saya ambil contoh sangat simpel Bro Joni. Kita baru lihat adik saya yang kecil tadi itu menyanyi dengan demikian bagus. Tapi di sini ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Satu, itu mengenai pengaturan waktu. Dia begitu kecil, dia pasti disiplin. Kapan melatih menyanyi sehingga berakting, sehingga hari ini dia nyanyinya begitu santai. Nomor dua, dia mulai dari kecil, dia udah coba membuat orang bergembira. Bagaimana? Dan menyanyikan lagu Buddhis. Itu salah satu kontribusi yang kita bisa bikin. Tidak seharusnya kita selalu membandingkan sama orang, oh dia bisa berbuat, saya nggak bisa karena saya begini, saya begitu. Nah, sebenarnya berbuat itu bisa seperti adik kecil. Kontribusinya kecil, tapi karena dia kecil, itu kontribusinya jadi besar. Sama, kita kalau membantu seorang, itu tidak harus, oh saya kalau nyumbang itu mesti sekian ratus juta. Enggak sih. Berbagi itu juga banyak caranya. Nah, itu tergantung pada kita semua. Maunya kita kemana. Tetapi yang saya ingin sampaikan, kesempatan ini untuk berbuat tidak ada setiap hari. Nah, pada saat ada waktu, kesempatan untuk berbuat, silakan aja. Itu bisa di-schedule, itu juga enggak perlu di-schedule. Kalau kita nampak memang pada saat itu orang perlu bantu, kita boleh bantu. Nah, jadi berbuat itu makin bagus, makin awal, makin bagus. Jadi kalau kita di Buddhis kan mengumpulkan karma baik itu sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi ya demikian Bro Joni. Jadi waktu berbuat itu tidak harus dipilih. Jadi yang sesanggup kita, yang setulus kita aja. Bukan untuk orang lain. Kita berbuat itu untuk kita sendiri. Yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian. Oke. Jadi terkait dengan bagaimana kita manajemen waktu tadi Pak Oni ya. Ya. Kita ini kata-kata berbuat baik juga ini sangat kadang-kadang bisa menjadi pisau bermata dua. Begini maksudnya. Kadang kan kita sering dimintai bantu. Apalagi di dunia kerja. Ya. Misalnya, oh John, tolong bikinin ini ya. Siapin laporannya. Tolong bikinin ini ya, siapin laporannya. Iya. Ya. Nanti departemen lagi minta tolong lagi. Nah ini kita kan orang Indonesia sering nggak enakan gitu loh. Apa saja diterima, iya. Karena kepingin berbuat baik, iya nggak enak lah saya tolak demi perbuatan baik. Ini bagaimana ceritanya Pak ini? Ini kan kadang-kadang feedbacknya terhadap diri sendiri juga jadi bumerang Iya. kan. Di masyarakat itu biasa. Kalau dia melihat kamu suka membantu orang. Di kerjaan juga kayak gitu. Kalau si bos kalau udah melihat kamu itu bisa berbuat, makin banyak yang dia jejelin sama kita. Jadi dalam hal ini ada satu yang harus kita belajar. Kita harus berani bilang tidak. Ya. You need to say no when it is no. Kalau nggak bisa, kita harus nggak bisa. Jangan kita nggak bisa, kita bilang bisa, kemudian kita sendiri nggak bisa mencapainya, kita nggak enak,
yang di depan juga nggak enak. Jadi yang memberikan pekerjaan atau yang mengharapkan kita juga kecewa dan kita menyesalin, kita nggak bisa berbuat. Jadi saat untuk belajar mengatakan tidak itu juga harus belajar. Nggak bisa semua, sepertinya 24 jam ini kalau saya mau bikin 100 pekerjaan ya nggak mungkin juga. Jadi kita harus pilih yang bisa kita kerjain, nggak bisa kita bilang nggak bisa. Jangan paksakan diri. Sehingga nanti itu mengecewakan orang lain dan membuat kita menyesal. Oke. Ya mungkin nanti kita lanjut ini juga bagian dari kenapa waktu begitu cepat berlalu ya. Ini akan memasuki talent kedua rupanya itu. Waduh. Jadi kita akan coba mendengarkan kembali sebuah lagu yang ini sangat menggugah. Ya, Joni ini kadang-kadang suka dengar juga kalau udah lagi ini ya. Talent berikutnya kita Evelyn Cloud Jingga akan membawakan sebuah lagu berjudul Tegar. Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buahku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi. Karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku namamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi. Indah pada waktunya. Karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku namamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi. Indah pada waktunya. Dan takkan pernah ku menyerah untuk terus menggapai bahagia. Namamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi. Indah segala yang terjadi. Indah pada waktunya.
Baik, nama saya yang Budaya kembali kita bersama Televisi Republik Indonesia di dalam acara Mimbar Agama Buddha. Hari ini hadir telah bersama kami Bapak Insinyur Roni Hindarkusuma. Tadi telah kita dengarkan lagu Tegar ciptaan Santi Dewi Lee yang dinyanyikan oleh Evelyn Claudia Jingga. Semoga lagu tersebut bisa memberikan inspirasi bagi kita semua tentunya. Ya, tapi jangan suka postpone ya mengerjakan segala sesuatu. Kalau bisa lakukan hari ini, lakukan hari ini. Kalau bisa mungkin agak sulit, silakan ditanya ke family keluarga ataupun yang mampu untuk mengerjakannya supaya kita bisa mendapatkan bantuan. Pak Oni, kita akan kembali berbincang mungkin ini di segmen terakhir ya. Nah, ini makanya waktu sangat cepat berlalu Pak Oni. Banyak hal yang masih bisa kita perbincangkan tentang menghargai waktu. Sebuah term yang sangat kita kenal dan sangat terkenal, sangat trending. Kita sering mendengarkan tentang life work balance atau keseimbangan hidup dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja gitu ya Pak Oni. Nah ini bagaimana nih Pak Oni? Ini kita bisa menyeimbangkan waktu untuk kehidupan sosial, kehidupan organisasi, kehidupan keluarga, bekerja maupun berusaha. Nah orang sering bilang nih John, kamu gila ya, ngapain kau masuk ikut-ikut organisasi, gak ada kerjaan kau. Cari uang yang banyak lah kata, begitu sering terjadi ya. Nah ini bagaimana Pak Oni? Ya, memang itu sesuatu yang awalnya dari kita sendiri ya. Kembali pengaturan waktu itu sangat penting. Jadi hidup balance itu memang penting sih. Kita kalau kerja terus tanpa ada balancing, itu ujung-ujungnya nanti stres juga. Jadi kalau di pengalaman saya sendiri ya, sebenarnya boleh dikatakan ada 2 atau 3 waktu yang sangat penting. Satu ya udah pasti untuk pekerjaan, itu pasti. Tetapi ada yang lebih penting untuk pekerjaan itu adalah rumah tangga. Jadi antara pekerjaan sama rumah tangga itu harus balance. Jangan kita udah keluar pagi-pagi nanti tengah malam baru pulang. Habis itu Sabtu Minggu juga nggak ada. Semua dikasihkan sama pekerjaan. Itu juga nggak benar. Nggak sehat juga ya? Ya, jadi nggak balance. Ya. Waktu juga lewatnya terlalu cepat. Anak-anak waktu masih kecil-kecil itu terus terang aja masih perlu kita punya perhatian. Masanya saya mau perhatian, mereka juga ada nggak mau lagi. Jadi ingat, jadi itu ada balance. Waktu kita bekerja, kita harus melihat waktu kita itu betul-betul kita hargai. Jadi kita bagi waktunya. Seperti berbuat, itu nggak bisa seenaknya aja kita mau ikut misalnya ke majelis, tapi kita tidak pernah mau hadir kalau lagi meeting. Atau maulah hadir lagi ada kegiatan. Tetapi kita harus hadir kalau kita udah janji, kembali lagi ke di situ. Nah, balancing dari kehidupan ini memang agak unik ya. Itu tergantung kepada berapa banyak sih yang kita mau ngambil. Kadang-kadang juga ada teman-teman, semua organisasi dia juga ikut. Nah, tetapi nanti semua organisasi dia juga nggak hadir, nggak ada gunanya. Lebih bagus kita pilih yang di mana yang kita cocok. Kita di sana berbuatlah. Jadi itu salah satu untuk keseimbangan atas pekerjaan-pekerjaan lain ya. Kemudian juga ada satu lagi yang saya sebut tadi, hobi. Nah, masing-masing orang hobinya kan beda-beda. Ya. Ada yang main badminton, ada yang ke gym, ya, ada yang main pingpong. Nah, itu juga bagus sih. Jadi itu ada perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita. Kita nggak jadi fokus satu, akhirnya kita bisa jadi stres di situ. Karena balancing itu membuat sesuatu itu lebih balance, dan kalau kita udah capek, kita ke gym atau kita main badminton, besoknya kita kembali fresh ya. Yang tadinya kita stres di pekerjaan, itu lupa waktu kita main badminton atau ke gym.
Jadi balancing itu memang betul-betul penting. Keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat-sangat penting. Ya, ini makanya kadang-kadang seperti yang Pak Oni katakan tadi, ya kan, kita baru tersadarkan ketika hari-hari kita banyak dilalui di dalam organisasi maupun aktivitas organisasi itu Joni rasakan juga ya. Tiba-tiba waktu kemarin itu, wah, anak-anak udah mau berangkat ke luar negeri untuk belajar. Wah, baru dirasakan, anak saya udah gede rupanya ya. Wah, itulah saat itulah momen-momen menginjak rem itu cepat supaya harus dijadwalkan kembali, kalau enggak keseimbangan itu mungkin tidak terjadi gitu ya. Jadi mungkin mulai saat itu aktivitas-aktivitas yang mungkin sudah bisa didelegasikan. Ya, aktivitas yang sudah bisa ditolak, ya mohon maaf, udah harus ditolak kan begitu ya. Harus Say no. berani say no ya. Kadang-kadang kita nggak enakan, oh ya nggak bisa kita katakan tidak gitu loh, Wani. Kalau Barat kan beda. Ya. Say no gampang sekali mereka mengatakan itu. No, I say no, you know gitu kan. Tapi kita nggak bisa, Wani. Aduh, nggak enak ya nanti sama orang. Nah, Pak Oni, apa saran Pak Oni ini kepada teman-teman yang sudah terlanjur memasuki fase atau tahap stres karena mungkin postpone sesuatu, terlalu memasuki tahap penyesalan karena tidak melakukan sesuatu di masa muda gitu loh. Atau penyesalan, kok saya melakukan itu di masa yang lalu, kenapa tidak ini gitu ya. Saran Pak Oni kepada teman-teman apa ya? Ya, memang hal kejadian terhadap orang yang stres itu kan dari bermacam-macam sebab ya. Tapi yang paling penting, kalau kita menyesali hal yang sudah berlalu dan kita tidak berhenti, itu akhirnya nanti jadi sampah. Dan itu stresnya akan makin lama makin tinggi. Bukan stres lagi, nanti lama-lama depresi. Jadi ya, obatnya sebenarnya mudah, yaitu tadi keseimbangan hidup. Jadi kalau udah stres, seperti tadi Bro Joni juga sepakat, kalau boleh pekerjaan itu jangan bawa ke rumah. Itu nanti makan malam aja nggak enak. Atau bertengkar nanti sama istri, sama anak-anak. Padahal di rumah itu makan malam itu kita bercanda sama anak-anak, sama keluarga, itu paling enak, itu lupa semua. Makanya itu jangan dibawa, itu yang membuat kita stres. Jadi bagi teman-teman yang udah sampai kejadian kayak gitu, mulailah belajar bagaimana membuat hidupnya berimbang. Tidak saja fokus dalam satu pekerjaan. Kita perlu cari duit. Duit itu penting, tapi duit itu bukan nomor satu. Itu tetap harus di nomor dua kan. Yang paling penting adalah kehidupan kita seimbang, apalagi keluarga. Jangan sampai kita punya duit, tapi keluarga kita tinggalin. Itu juga nggak benar. Jadi keseimbangan kehidupan itu penting, sehingga kalau dengan keseimbangan yang ada, mudah-mudahan itu stres atau depresi bisa dihilangkan. Saya kira itu. Oke. Berarti kembali lagi kita ingatkan kepada teman-teman, mulailah mengatur jadwal. Tuh. Kelihatan sangat ini ya, sangat sederhana. Mungkin terlihat sangat kecil isunya, tapi dampak yang akan ditimbulkan itu sangat apa orang bilang butterfly effect gitu ya. Bisa ini bola salju bergelinding makin besar, makin besar, bahkan sampai kepada kehidupan pribadi, menjadi depresi dan segala macam. Nah, kalau kita nanti, tapi mungkin kita tidak akan bahas di sini mengenai masalah uang itu karena masih debatable ya, masih bisa didebat oleh teman-teman ya, karena sebagian orang kita tidak bisa memungkiri masih lebih mempertuankan uang gitu Pak Oni ya, karena mereka menganggap bahwa oke, kalau sudah ada dananya, sudah ada uangnya, teman-teman keluarga bakal datang sendiri katanya. Ya, gitu ya. Baik, baik Pak Oni, kita juga mungkin sebentar lagi akan memasuki sesi atau detik menit terakhir. Dari Pak Oni mungkin yang sudah lebih pengalaman daripada kita yang sering
berkecimpung, yang sudah berkecimpung dari organisasi ke organisasi. Idealnya bagi setiap orang itu di dalam kehidupannya itu ideal ya Pak, ideal Pak Oni ya. Sebaiknya dia tidak melebihi 2 atau 3 gitu. Ada nggak seperti itu? Sebenarnya itu sangat-sangat tergantung. Sangat tergantung. Sangat-sangat tergantung. Karena kita berorganisasi itu apakah kita hanya jadi anggota, pengurus, dewan pengurus, atau dewan pimpinan. Jadi itu memang beda ya. Kalau kita mau jadi anggota, mau berapa aja juga boleh. Ya, karena itu rasanya tidak akan mengganggu ya. Tapi kalau mulai masuk ke dewan pengurus, itu berarti ada waktu yang kita harus siapkan. Itu kembali kepada pengaturan waktu kita. Jadi tergantung pada masing-masing. Ya, mungkin saya bisa sedikit lebih banyak terakhir ini. Itu pun karena saya boleh dikatakan yang pekerjaan yang betul-betul 100% yang harus sita waktu saya kan nggak ada lagi. Jadi itu bisa saya pilih-pilih. Tetapi pun, itu pun saya nggak berani ambil terlalu banyak. Kenapa? Nggak bisa bohong bahwa mungkin pikiran saya masih mau. Fisik tidak akan mendukung lagi. Jangan dipaksakan. Jadi dalam hal ini, itu tergantung pada masing-masing. Tidak harus, kadang-kadang cukup satu, tetapi kita betul-betul mengayominya dengan luar biasa. Dan betul-betul kita bisa mencapai apa yang diharapkan oleh salah satu asosiasi kah, ataupun lembaga kah, sehingga nampak kita di situ itu bermanfaat gitu. Oke. Pesan singkat Pak Oni untuk pemirsa TVRI Sumatera Utara. Silakan. Kalau pesan saya, mulai mengatur waktu sedini mungkin, sehingga hidup kita itu dengan pengaturan waktu, kita bisa banyak berbuat untuk kita dan juga berbuat untuk orang lain. Bermanfaat untuk kita dan bermanfaat juga untuk orang banyak. Jadi hargailah waktu yang Anda ada sekarang, jangan dibuang-buang dengan sia-sia. Jadi apa yang Anda janjikan waktu itu harus diselesaikan, selesaikan. Jangan ditunda. Demikian. Baik. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia, itulah tadi sudah kita dengarkan sharing pengalaman, berbagi pengalaman dan diskusi bersama Pak Oni. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Oni dan diskusi kita pada hari ini bisa memberikan manfaat, ya, memberikan inspirasi kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kita sudah di penghujung acara, izinkan kami mewakili Majelis Budaya dan Indonesia bersama Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang menjalankan puasa. Semoga puasa tahun ini membawa berkah bagi kehidupan kita semua. Amin. Baik, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kita akan bertemu di lain kesempatan di Mimbar Agama Buddha. Selamat siang. Om sujud kepada Arya.